Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas cuan official nih, ketemu lagi dengan kita. Nah, kali ini kita lagi bersama dengan salah satu pelaku UMKM ya. Ini bisa dibilang rajanya bazar UMKM nih. Atau ratu kalau raja laki-laki kan ya. Nah, ini ratunya UMKM di Bekasi, teman-teman. GR dari Bang Ratu. Uni Marfi, gimana kabarnya Uni Marfi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, ini boleh dikenalkan dulu dong. Ini siapa nih? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Marfianti, nama lengkapku. Dipanggil biasanya Ibu Marfi. Bu Marfi. Dan alhamdulillah nama Marfi itu saya jadikan brand tempat saya usaha. Saya jadikan Marfi House. Kenapa Marfi House juga? House itu kan suatu kayak ruangan rumah gitu. Jadi Marfi House ini jadi rumah Marfi yang bisa menjual apa aja produk UKM untuk saya pasarkan, saya kenalkan ke teman-teman gitu. Kebetulan juga aku dipercaya dan diberi amanat menjadi ketua koperasi. Ketua koperasi ya. Terus aku megang alhamdulillah dua koperasi. Dua koperasi. Satunya namanya Sri Kandi Sejahtera Bersama, yang itu yang apa namanya anggotanya itu pelaku UMKM tapi khusus wanita. Oke, itu yang Sri Kandi. Ah ya, namanya juga Sri Kandi ya. Itu perempuan semua, dan produknya apa aja nih? Karena kan umum. Benar. Jadi di situ ada yang pelaku UKM percetakan, apa catering, kue basah, kadang malah ada yang juga konveksi. Oh, ada konveksi. Ada konveksi. Satunya lagi? Satunya lagi koperasi Mina Usaha Lestari. Mina Usaha Lestari. Jadi, ya. Mina Usaha Lestari ini namanya juga Mina ya, kan berhubungan dengan laut. Oke. Dan Mina Usaha Lestari ini kita di bawah binaan Dinas Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oh gitu, oke. Nah, yang namanya Mina berarti kan itu khusus olahan ikan sama laut. Jadi produknya cuma khusus di perikanan. Oke. Uni Marfi atau Marfi House ya. Berarti kan owner dari Marfi House nih. Kita mau tanya ini, Marfi House itu berdiri sejak kapan? Kalau awal sih dapur Marfi. Oh, awalnya dapur Marfi. Oke. Cuman kayaknya kesininya kayaknya semua UKM kayak dapur gitu. Terus dapur doang gitu loh. Berarti kan produkku doang. Aku pengen ganti inilah Marfi House yang memang lebih luas, dan itu yang tadi saya bilang tempat yang berpenampung produk-produk. Oh, jadi selain usaha pribadi juga Uni Marfi ini atau Marfi House ini juga membantu teman-teman ya ngejualkan produk-produknya. Jadi semacam wadah yang didirikan khusus buat teman-teman juga ya. Tadi kan nanya ini nih kapan mulai ininya dapur Marfi. Dapur Marfi itu pada saat aku ini anak-anak, jadi gini, aku ibu rumah tangga, nganter anak sekolah nih mereka gitu kan. Aku suka berdagangan tuh. Dagang misalkan aku tuh masakan Padang, misalkan bikin rendang jengkol, dapat sambal dan bla bla gitu kan. Setiap aku nganter sekolah, aku berdagang dikit lah gitu. Awalnya sih aku malu-malu gitu loh. Terus teman main ke rumah aku sajikan gini, kenapa nggak jualan aja Bu gitu. Kadang manggil ibu, kadang manggil Umi ya. Kenapa nggak jualan? Ya udah sih, kalau mau produkku tinggal mau makan makanan gue ke rumah aja, aku masakin. Enggak, dijual aja, dijual, orang enak. Barulah muncul tuh anak-anak TK ini tahun 2000 berapa ya? 2006 2005 itu udah mulai lah aku. 2006 2004 lama ya. 2006 itu ya kayak bawa dagangan ke sekolahan, gitu loh. Dulu belum kenal dengan yang sebutan hits sekarang UMKM, dulu belum ya. Belum. Jadi, dulu kayak ya jualan gitu aja gitu. Ya. Nah, aku kenal sama dinas itu di tahun pas ini tahun 2019. Oh, COVID, pandemi. Sebelum pandemi. Pandemi aku kenal temen tuh. Kalau ini ke dinas gitu, biar produknya nanti didata oleh dinas, jadi binaan dinas. Masa sih gitu, enak loh pas tugas dinas dan lain-lain gitu. Coba lah. Tapi dalam sering waktu aku nyari kemana ya ininya, sedangkan aku nggak punya temen yang memang backgroundnya sering bolak-balik dinas. Tapi ya alhamdulillah di COVID, nah mulailah aku tanya-tanya temen, akhirnya aku bawa produkku ke dinas, kenalin nih daftar gitu lah ke dinas UMKM kabupaten. Aku bentuk operasi lah ya ke dinas UMKM, aku daftar nama produk sama
Nah, harus punya ini nih Bu, ada namanya apa? Kayak Dapur Marfi lah muncul. Oh. Dapur Marfi aja ya gitu. Iya, iya. Dari situ muncul Dapur Marfi tuh awal. Dapur Marfi berarti itu nama kan ya? Nama. Nama Marfi itu nama sendiri ya? Oke, Aku dari lebih seneng munculin nama aku karena kan produk aku yang bikin. Gitu. benar. Jadi brandingnya juga gampang ya? Gampang. Oke, berarti memulai usaha itu kan sebenarnya udah lama ya, Marfi ya. Nah ini kan UMKM itu hitsnya itu di 2018 kalau nggak salah. Iya. Ya, mulai 2018 tuh bangkit banget, terlebih masuk ke pandemi itu ya. Makanya di 2019 aku mulai cari-cari infonya. Iya Kan, itu lagi ngehitsnya itu. Sambal-sambal dulu kan jualinnya cuma sambal ya, pakai plastik dibungkus gitu kan. Benar. Kan rendang jengkol aku bungkus gitu. Begitu kenal dinas UMKM, ada pelatihan. Aku ikut pelatihan, mulailah aku pakai packaging, sambal itu pakai botol, terus kayak rendang-rendang punya aku, gulai-gulai gitu pakai timbul gitu. Tadi pakai dibungkus plastik gitu loh, plastik tomat. Plastik tomat. Itu jadul banget ya. Iya, emang zaman dulu kita dagang gitu kan. Iya benar. Aku bawa ke TK, nganter TK. Jadi semenjak kenal dinas itu udah agak bagusan ya packagingnya ya. Kita mulai dapat ilmu, pelatihan. Oke. Mulai aku jadi tambah pinter tuh. Terima kasih Dina. Terima kasih. Oke, Uni Marfi, ingat nggak dulu waktu semenjak 2019 berarti ya? Iya. Semenjak benar-benar melabelkan Marfi itu sebagai UMKM ya, masuk aktif di komunitas-komunitas UMKM. Produk apa dulu awalnya yang Uni branding? Itu aku karena teman-teman setiap main ke rumah aku masakin rendang jengkol, terus kepala kakak, terus sambal itu kan sambal tongkol balado gitu. Ya itu awal-awalnya. Oh justru sebenarnya masakan rumahan Minang, ya? Iya. Minang ya? Marfi Minang ya? Iya. Oh gitu. Nah, jadi muncul pandemi itu jadi sambalku dibotolin akhirnya, sambal cumi. Oh. Gitu. Oke, Kan sampai booming tuh orang iya. sambal susah gitu kan. Benar. Nah, dari 2019 sampai sekarang nih, apa kira-kira kita berbicara senangnya dulu deh. Iya. Senangnya jadi UMKM tuh apa sih? Ya senangnya kita jadi ya dari pertemuan dari waktu ke waktu di fasilitasi dinas itu kan pelatihan nih. Kita ketemu dong, selain kita pelatihan di hotel, alhamdulillah sih kabupaten tuh di hotel, dapat makan, dapat transport pula nih. Kayaknya biasa gini, enak banget ya kita orang-orang istilahnya, walaupun kita pergaulan di luar oke lah. Saya kerja dulu di Astra dan pernah, tapi itu beda gitu, diundang di hotel gitu kan, makan gratis, dapat transport, makan itu kayak beda sendiri, walaupun kita pas sering ke hotel kan beda gitu ininya. Terus ketemu teman-teman banyak gitu, ternyata banyak juga ya binaan dinas itu ternyata. Dari setahun sebelumnya aku masuk ternyata udah banyak senior aku juga. Ternyata aku terlambat ya, terus teman enggak loh, nggak terlambat, ya masa usia segini gitu loh. Tapi kan aku memang sebelumnya memang bekerja gitu. Jadi lebih banyak kenal teman-teman baru ya. Pelaku UMKM juga. Oke. Mereka juga masih pada belajar. Kalau itu tadi kan senang-senangnya tuh. Kalau misalkan sisi lainnya lah, apa kira-kira yang bukan hal terburuk sih ya, tapi yang tentu kan ada, harus balance dong, seimbang lah ya, yang enak dengan nggak enaknya. Kita tanya yang nggak enaknya itu apa, yang pernah Uni rasakan nih di UMKM itu seperti tentang produk ya. Kalau tentang produk ya kita kan istilahnya jualan kan, teman kita jualan dong. Kita dikenalin bazar-bazar dan difasilitasi bazar juga oleh dinas, dan itu gratis. Otomatis pada waktu awal-awal semangat aku punya produk, bikin sebanyak-banyaknya nih, sambal 10 botol satu macam, ternyata nggak laku semua. Istilahnya modal 500.000 misalkan, yang laku cuma 1 botol nih segala macam, karena orang belum tahu produk kita. Terus akhirnya kan dibawa pulang dong gitu, buat besoknya lagi, paling tahan 3 hari atau seminggu. Sedang kita misalnya bazar cuma 3 hari, nah itu banyak, aku ngabisinnya gimana buat lauk sendiri, tapi kok bosan gitu. Nggak mau, ya Allah gue jadi rugi, padahal pengen dapat untung, ternyata ini, tapi udahlah gitu. Tapi nggak kapok, begitu lagi ikut lagi bikin banyak lagi. Mungkin kemarin karena kita ini, aku gercepin dengan bikin produk untuk banyak.
Terus semangat nih, aku tarik yang hadir gitu ya. Lumayan, yang tadinya laku 3 jadi laku 5, laku 7 gitu. Separuhnya produk yang kebawa laku lah gitu. Tapi tetap kan pulang bawa sisa gitu. Tetap rugi sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah aku orangnya tipe orang yang batang mundur orang gitu. Tetap aku makan lagi besok bagi-bagi tetangga gitu, nih lo produkku sambil branding gitu. Gratisin ya gitu. Itu proses ya Uni ya. Jadi memang ada ya, ada enaknya dan nggak enaknya juga ya. Kalau dibilang kecewa, ya jadi males jualan. Soalnya yang dapat duit cuma rugi doang gitu. Tapi suasana bazar yang mau itu kangen, ikut lagi. Tapi porsi udah aku kurangin. Gitu. Oh, jadi lebih tahu ya, dan kemudian bisa ngelihat juga nih bazarnya di mana, potensinya seperti apa. Kalau awal-awal kan ada, kalau misalkan orang kita Sumatera bilang kemaruk ya. Kemaruk bazar lah awal-awal ya. Kemaruk bazar buat banyak, taunya nggak sesuai ekspektasi kan. Itu yang paling berkesan sekarang tuh itu. Terus kerja UKM baru bilang, aku kasih tahu jangan banyak karena belum tuh ini. Tapi kan mereka kadang-kadang nggak mau tahu emang seperti iya karena mikirnya semakin banyak dibikin semakin banyak terjual dan cuannya makin banyak. Ternyata kan kita saingannya juga banyak. Bersaingannya juga banyak. Kita produk baru dan kita orang baru gitu loh. Nah itu teman-teman semuanya tuh sahabat cerdas cuan ya. Ya ini jadi memang di situ letak cerdasnya. Jadi yang tadinya bawa banyak tapi lama-kelamaan kan terus belajar ya. Lebih ke ngelihat ke potensi. Bisa melihat situasi. Nah tadi Uni kan sampaikan itu sebelum di UMKM sempat kerja di mana tadi? Di Astra. Oh sempat, lumayan ya sebenarnya ya. PR. Berapa lama? Lumayan, sebelum di Astra juga pas lulus kuliah itu aku di bank. Lalu pindah di Astra itu PR. Itu aku 3-4 tahun lah kerja. Berhentinya itu karena kendala di anak. Aku punya AFT itu mengecewakan gitu karena aku udah percaya. Tapi gini, aku punya pembantu rumah tangga itu selalu buat pegang anak aja, makan segala macam tetap aku bikin sendiri, juga dia aku masak gitu. Nah itu dapatnya yang nggak sesuai lah, anak saya terbengkalai apa dan itu ya kan dari tetangga. Akhirnya pas kena ini 98. Reformasi. Reformasi itu terus ini ada program ngajuin mundurin diri gitu loh. Pensiun lebih dini. Aku lumayan nih Astra, saking pedenya nih. Gue kan gampang nyari kerja gitu. Macem, gue mundurin diri gitu. Dapat sekian juta gitu buat aku usaha, nanti besok nyari kerja lagi gampang. Ternyata udah ngundurin diri. Nyari kerja malah susah, tau gitu aku nggak ngundurin diri gitu. Akhirnya ngundurin diri jadi susah. Akhirnya karena aku emang udah biasa bisnis, dari kuliah pun aku udah bisnis gitu kan, udah sambil buat dagangan gitu. Ya aku nggak patah semangat, udahlah gue jualan gitu. Ini anak TK buat dagangan, ngambil dagangan teman aku jualin gitu. Ya itu jiwa dagang Padangnya masih melekat banget ya. Dari SMP aku udah berbisnis jualan, jadi sekolah tuh udah buat dagangan diajarin. Bawa jualan gitu? Malah dari SD diajarin. Dulu gini SD gini, aku SD itu pas begitu sekolah ibu ngasih modal aku ini buku tulis 1 paket. Ini bawa ke sekolahan, tawan teman-teman gitu. Yang gambar, sekarang gambar baby segala macam. Bawa tuh 1 pak, itu SD loh kelas 4 kalau nggak salah. Aku jualin tuh 1 pak buku laku. Untungnya aku ambil modal, kasih buku, mana tarik modal segini, kamu jual segini, untung kamu ambil gitu. Dari situ mulai enak ya jualan gitu. Terus jadi memang ada agar-agar yang kayak gambar panda, gambar apa gitu, dikasih lah buat 10 biji sama ibu. Ini kamu bawa sekolahan gitu. Cuman aku mikir, jual di sekolahan, terimain guru tuh kan makanan. Aku langsung terpikir itu udah ada kantin ya di dekat tangga. Punya Bu nitip dong ini agar aku tuh dijualin. Itu SD loh, kelas 4 aku udah bisa berani jual gitu. Dititipin lah itu, dan ibu tuh bilang, ya sini Neng bantuin dijualin gitu. Nanti kalau aku ibu kasih uangnya, itu dia nggak ngambil untung. Ini tadi aku segini nih bawa uangnya, makasih ya Bu. Aku juga nggak mikir ngasih dia, orang masih anak-anak. Tapi kalau sekarang udah kepikiran ya. Itu apa di UMKM sistem apa? Konsinyasi ya? Konsinyasi, dulu kan ngerti. Dan ibu juga kasihan aku anak SD bawa dagangan nih. Padahal sebenarnya pembelajar itu ya. Tapi aku sebenarnya kesel waktu itu sama ibu sama orang tua.
orang sekolah suruh buat jualan segala macem gitu. Tapi sekarang berterima kasih dong. Sekarang baru nyadar, makasih ya ibu, jadi aku ya dari itu aku mentalku jadi terbentuk gitu. Benar. Didikan orang tua walaupun apa gitu, ternyata dari SD buat ngenteng pakai kresek. Sambil ngedumel itu dulu gitu. Ya itulah dia. Sekarang aku merasakan ternyata orang tua tujuannya baik gitu. Benar. Nah sekarang itu jadi kan memang sebenarnya udah lama ya, dan darah berwirausahanya juga, berbisnisnya juga sudah ada. Padangnya ya. Iya, darah dagang Padang ya. Nah ini kita mau tanya Uni, sejauh ini nih apa yang pernah Uni yang ngerasakan ya, apa yang pernah yang sudah Uni dapatkan lah dari berbisnis atau berusaha. Iya, apa yang Uni dapatkan sampai sekarang lah? Aku ngerasain banyak banget nih, dari link, pergaulan, sama fasilitas ya. Akhirnya kan aku disuruh jadi ketua koperasi juga kan, akhirnya ya yang tadinya jualan cuman kayak sekarang nih jualan yang penting dapat duit tuh enggak, sebenarnya salah gitu. Jadi link itu, jadi jualan itu ketemu link yang profesional yang seperti perusahaan-perusahaan atau segala macam, jadi kita bisa, jadi jualan tuh nggak hanya di tempat jualan dapat duit gitu. Jadi kita kayak misalnya kita ke PT, salah satu PT taruh di kantor PT gitu kan, terus kayak pejabat, misalnya kita ke dinas, sekalian ke dinas kita kita peraturan ada ya, kita saya mau ke dinas nih ini, akhirnya saya pesenin pejabat tuh petinggi dinas tuh pesen sekalian bawa ke dinas gitu. Nah itu kan suatu kebanggaan, produk saya dikenal oleh petinggi gitu kan, terus rasanya enak, itu dia senang, terus diakui enak, itu kan seru banget gitu. Ada kepuasan tersendiri ya. Kalau jualan sendiri di kayak Bukalapak apa gitu kan kita orang umum gitu kan, kalau ini kan ya pejabat-pejabat ya. Kebanggaan lah gitu. Dan link itu saya dapat karena saya aktif di pelatihan sama fasilitas dinas yang bintek koperasi, UMKM seperti itu. Saya manfaatkan itu. Nah, itu kan hal yang mungkin Uni dapatkan imbas dari usaha yang Uni lakukan. Tetapi untuk hal lain misalkan ada nggak semacam investasi yang sejauh berwirausaha dari usaha-usaha Uni itu, ada nggak sih buat investasi, misal nih kayak mobil, rumah atau apa gitu? Nah itu mobil aku beli rumah aja dari sebelum nikah. Itu dari hasil usaha aku bisnis. Jadi gini, pas aku kerja di bank waktu itu. Tapi aku bawa dagangan nih kayak Tupperware, Sri Martin. Nah untung kumpulin tuh sama gaji kumpulin. Akhirnya aku bener pengen beli rumah gitu. Akhirnya belilah rumah tuh sebelum nikah. Ya itu dari uang itu kusisihkan sampai sekarang ya, kayak beli mobil apa segala macam itu dari usaha aku, sampingan yang sambil kerja sambil usaha itu aku sisihkan. Oke. Kan bukan kayak dari, misalnya saya juga punya suami, saya bedakan uang suami sama uang usaha aku. Aku mobil asli pribadi, aku uang pribadi sendiri usaha aku gitu. Yang jatah suami jatah untuk hidup aku anak, tapi usaha aku ya aku kembangin untuk kesenangan aku anak lah gitu. Kita bisa nongkrong di mall bagus tuh ya karena itu. Oke, terakhir nih Uni, sekarang produk Uni Marvi House itu apa aja? Yang produkku sendiri sebenarnya ada angpang, biasa lah yang tadi aku sebutin, Minang. Dan aku buka lapak di sini, aku alhamdulillah nih tempat di Taman Pancasila, tempat hiburan masyarakat rakyat Cibitung lah gitu. Dan sini aku dapat lapak dari petinggi TNI, dan memang untuk melayani masyarakat. Aku di sini dapat lapak, aku namakan Marvi House. Aku di sini jualan dimsum, pokoknya yang olahan ikan, karena aku juga bilang jas perikanan. Nah di sini kenapa Marvi House juga saya fungsikan, karena Marvi House saya nampung semua teman-teman. Saya bersyukur alhamdulillah bisa nampung produk teman-teman. Aku bantu jual di sini. Oke, Uni, terima kasih banyak ya
Mudah-mudahan semakin sukses lah, semakin bermanfaat, dan tentunya bisa berkembang lagi ya. Amin, amin. Semakin banyak terbantu juga teman-teman UMKM. Ini luar biasa nih Marfi House. Terima kasih nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata lagi nih boleh? Oh ya? boleh. Apa Sebagai tuh? penutup. Yes. Saya sebagai pelaku UMKM dan saya juga sebagai ketua koperasi. Ayo teman-teman, ya semangat gitu loh untuk berkembang, dan berteman itu kita cari positifnya. Jadi produk kita sama, kita jangan julid gitu loh. Jadi saling support, dan saya terima kasih juga sama fasilitas yang saya dapat di sini di Wanajaya untuk berdagang di sini. Selain dagangan saya juga saya menjual dagangan teman-teman. Ayo teman-teman, produk-produknya di sini. Maju bersama. Dadah.